dan berkembang dengan baik, kemudian dia tahu bagaimana cara membuktikan bahwa sebuah informasi itu betul-betul berdasarkan fakta, data, dia bisa mengenal sumber data yang baik dan bagaimana membedakan bahwa ini sudah dipelintir, sudah dipengaruhi oleh maksud-maksud tertentu dan apa ada niat di balik itu dan semuanya, dan itu bisa dikuasai dengan baik kalau anak-anak kita itu dibiasakan untuk berpikir seperti itu. Nah, tantangan kita di zaman sekarang ini adalah lewat pembelajaran informatika ini, bagaimana kita mengajak anak untuk berpikir, bernalar, menyikapi informasi, sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan tepat, bagaimana apa yang harus dia lakukan sesuai dengan informasi itu, dan dia bisa memilah mana yang harus diabaikan saja, mana yang harus bisa diperhatikan dan sebagainya. Nah, untuk itu di zaman sekarang ini anak harus dilatih terbiasa untuk berpikir multivariabel. Misalnya anak-anak di kelas 1 SD, 2 SD, kelas 3 SD dengan variabel-variabel sederhana, mereka diajak untuk berpikir, misalnya untuk memahami misalnya jeruk yang manis dengan tidak yang manis, gimana caranya, ada berapa variabel di situ, warna, tekstur, dan sebagainya. Dan kalau anak terbiasa untuk mengolah informasi itu, ketika dia diajarkan misalnya perangkat tertentu berkaitan dengan pengolahan data dan sebagainya, mereka sudah dengan mudah menggunakan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Ya, Pak Zulfikri. Ya, sepertinya sinyal. Ya, kita masih menunggu. Pak Zulfikri, mohon maaf. Apakah sudah bisa terhubung kembali? Baik, sahabat GTK, kami ucapkan mohon maaf. Mungkin dikarenakan Bapak Zulfikri sedang berada di luar kota, ada gangguan sinyal ya Bapak Ibu ya. Tidak apa. Mungkin terjadi gangguan sinyal, jadi mohon maaf. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Zulfikri telah memberikan pengantar dalam acara webinar pada siang hari ini. Baik, sahabat GTK semuanya, kita langsung saja melanjutkan acara berikutnya. Perkenalkan, saya Joko Prasetyo. Sehari-hari saya mendampingi murid-murid kelas 7 SMP Negeri 2 Temanggung untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Selama kurun waktu 1 semester ini, sekolah kami telah menjalankan kurikulum Merdeka yang tahun lalu masih kita kenal sebagai kurikulum prototipe. Menurut saya, kurikulum Merdeka merupakan sebuah jawaban atas tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui implementasi kurikulum Merdeka, murid diberikan keleluasaan dalam belajar, dan guru diberikan kebebasan mengajar. Guru-guru mulai terbuka pola pikirnya untuk menghargai potensi murid, di mana sebelumnya guru hanya menilai dari nilai angka saja. Namun dalam kurikulum Merdeka, kami bisa mengoptimalkan pencapaian pembelajaran berdasarkan asesmen diagnostik untuk memetakan potensi, bakat, dan minat murid. Kurikulum Merdeka mengharuskan sekolah membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hasil diskusi dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan kondisi di lingkungan sekolah kami, dipilihlah 3 tema. Pertama, gaya hidup berkelanjutan, kedua, kearifan lokal, dan ketiga, kewirausahaan. Dalam isu lingkungan, kami mengajak anak-anak belajar tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Anak-anak mencoba untuk memecahkan masalah tersebut melalui proyek pengolahan sampah menjadi kompos dan kerajinan tangan. Kompos dan kerajinan tangan yang sudah diolah selanjutnya dijual untuk meningkatkan mental kewirausahaan mereka.
Pada tema kearifan lokal, kami mengajak anak-anak untuk menjaga budaya kearifan lokal dengan memperkenalkan tari Ulang Kato sebagai tarian unggulan daerah Temanggung. Kegiatan ini diawali dengan pelatihan dan kuliah umum bersama Bagiat Seni dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk memperkenalkan tari Ulang Kato. Kemudian kami mengajak anak-anak untuk mempraktikkan gerakan tari Ulang Kato, menyusun deskripsi tari, narasi, poster, dan video, sampai mementaskan tari Ulang Kato. Pada kurikulum Merdeka ini, kita diberikan kemerdekaan untuk menghargai semua potensi siswa dengan segala hal yang mereka miliki. Mereka bisa menuangkan pengetahuan mereka dalam bentuk video, artikel, poster, infografis, dan lain-lain. Sehingga kita bisa melihat potensi siswa yang sangat beragam dan kita bisa meningkatkan pendidikan sesuai dengan keterampilan yang mereka kuasai. Pelaksanaan kurikulum Merdeka juga dipermudah dengan platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar sangat membantu kami para guru untuk implementasi kurikulum Merdeka, mulai dari modul ajar, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan video inspirasi. Kita bisa melihat materi yang bisa kita gunakan untuk menyusun modul ajar. Semua sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Ada juga video-video pelatihan yang bisa kita akses untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka memiliki konten yang lebih sederhana dan tidak memberatkan murid. Melalui komunitas belajar, kita diberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk berkreasi sekreatif mungkin dalam mengajar. Hal ini bertujuan agar kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan murid bisa fokus meningkatkan kemampuan di bidang yang mereka kuasai. Baik sahabat GTK, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir secara daring, yaitu Bapak Anindito Aditomo PhD, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Kepada yang terhormat Bapak Anindito Aditomo PhD, kami persilakan untuk menyampaikan arahannya Bapak. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, senang sekali bisa berbagi, berdiskusi, bertatap muka secara virtual dengan Bapak Ibu semua. Hari ini saya lihat di partisipan ada 1.000 orang lebih ya, luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak dan Ibu guru sekalian terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Sebagai sedikit pengantar, saya tadi sempat mendengarkan yang disampaikan Pak Zul, Pak Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, dan saya ingin melangkah ke belakang sedikit untuk menjelaskan filosofi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Sebelum masuk nanti Bapak Ibu berdiskusi secara lebih mendalam mengenai informatikanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka itu filosofinya adalah untuk mendorong terjadinya perbaikan kualitas pembelajaran. Bukan untuk semata-mata mengganti dokumen-dokumen kurikulum. Bahkan kita inginnya Bapak dan Ibu tidak perlu pusing lagi berpikir mengenai dokumen-dokumen, format-format yang perlu dipusingkan, yang perlu menjadi perhatian, yang perlu menjadi keprihatinan, fokus energi waktu kita semua adalah pertanyaan tentang apakah anak-anak kita belajar dengan baik atau tidak selama mereka berada di kelas, selama mereka berada di sekolah kita. Karena itu kurikulum Merdeka punya dua prinsip mendasar. Jadi ya mohon maaf Bapak, terputus-putus. Ada yang
tentang kurikulum merdeka, angkatnya macam-macam. Ini kan halo. Bapak Anindito, sepertinya sudah terputus. Sekarang bagaimana? Ya, terdengar suara Bapak? Oke, saya off kamera saja kalau begitu ya, Ya. karena koneksinya tidak begitu bersahabat. Bapak dan Ibu, kalau kurikulum kebijakan kurikulum Mohon maaf, Bapak masih terputus-putus suara Bapak. Sebenarnya prinsipnya hanya ada itu. Yang pertama adalah untuk Ibu, saya coba koneksi yang berbeda ya. Ya, Halo. Bapak Anindito. Ya. Ya. Sekarang bagaimana? Suara Bapak terdengar? Sudah terdengar. Oke. Ya. Baik, maaf saya ulang lagi ya. Bapak dan Ibu, Silakan, kalau Bapak. kebijakan kurikulum itu dirasakan rumit, dirasakan kompleks, kita perlu kembali pada dua prinsip dasarnya yang tidak rumit dan tidak kompleks. Dua prinsip dasar dari kurikulum merdeka adalah pertama, memprioritaskan tumbuh kembang karakter dan kompetensi dasar. Ya, jadi kita memprioritaskan karakter-karakter, kompetensi-kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua anak kita sebagai warga negara. Kita tidak lagi memprioritaskan banyaknya pengetahuan, banyaknya informasi yang dipelajari. Yang kita prioritaskan adalah kedalaman, pemahaman, daya nalar, dan karakter dari anak-anak. Ini yang kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Karena itu kurikulum merdeka mengalokasikan 20-30% jam pelajaran untuk pengembangan karakter, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena itu pula kurikulum merdeka mengurangi secara signifikan konten dari mata pelajaran. Jadi materi di tiap-tiap mata pelajaran itu kita usahakan difokuskan pada materi yang esensial saja. Ya, sebanyak mungkin kita pangkas yang diwajibkan dari pusat. Itu. Karena dalam desain kurikulum itu selalu ada tarik-menarik antara keluasan dan kedalaman. Semakin luas, semakin banyak materi yang kita wajibkan untuk diajarkan, semakin dangkal proses pembelajarannya. Ini sangat wajar karena kalau guru diminta untuk kejar tayang, mengajar banyak sekali materi, maka mereka tentu akan sulit menerapkan, Bapak Ibu guru kita semua akan sulit menerapkan pembelajaran yang mendalam, berdiskusi, berdebat, berargumentasi, membuat karya, berkolaborasi. Itu semuanya perlu waktu. Karena itu materi yang ada di kurikulum merdeka, sekali lagi kita fokuskan pada yang esensial. Ya, itu yang pertama. Jadi prioritas pada karakter dan kompetensi-kompetensi dasar yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian prinsip yang kedua adalah fleksibilitas dari kurikulum itu sehingga Bapak dan Ibu guru sekalian bisa merancang pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas dan sekolah Bapak Ibu. Ya, sekali lagi prinsipnya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas yang bertujuan untuk memberi ruang bagi Bapak Ibu guru dan sekolah menyesuaikan kurikulumnya kepada kebutuhan belajar murid dan kondisi setiap sekolah yang pasti berbeda-beda. Dan karena itu kurikulum yang optimal, kurikulum yang cocok untuk tiap-tiap sekolah, tiap-tiap kelas itu pasti berbeda-beda juga. Nah, sehingga kerangka kurikulum nasionalnya harus dibuat fleksibel. Nah, karena itulah di kurikulum merdeka kita tidak lagi mengunci jam pelajaran per tahun, per minggu ya, yang kita kunci hanya per tahun saja. Tiap sekolah bisa menentukan
jam pelajaran per minggunya, per bulan, per semester itu berapa, asalkan memenuhi jumlah jam pelajaran per tahun yang ditetapkan. Kita juga tidak lagi mengunci capaian pembelajarannya per tahun, melainkan per fase. Ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Sehingga Bapak dan Ibu guru bisa merumuskan tujuan pembelajaran dan kecepatan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu secara lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, 2 prinsip ini Bapak Ibu yang perlu diingat dalam implementasi kurikulum Merdeka, yang kalau ada persepsi, kalau ada perasaan bahwa implementasinya rumit, maka kita perlu melakukan refleksi. Ya, ini apa yang membuat rumit ini? Sesungguhnya filosofinya, desain kebijakan dari pusatnya itu justru mendorong untuk kemudahan melakukan kontekstualisasi, kemudahan melakukan penyesuaian untuk kebutuhan masing-masing kelas dan sekolah. Ya, ini perlu kita refleksikan bersama. Kami terbuka juga untuk mendapatkan umpan balik kalau ada regulasi-regulasi dari pusat yang masih tidak sesuai dengan filosofi tadi. Ini sangat-sangat mungkin untuk kita revisi. Ya, tapi kalau ada juga yang ikatan-ikatan yang membuatnya kaku di tingkat daerah, di pengawas, di di dinas pendidikan, itu juga perlu diberi umpan balik sehingga kita bisa melakukan penyesuaian. Nah, ini topik kali ini sepertinya mengenai mata pelajaran informatika kalau tidak salah ya. Bapak dan Ibu, kita melakukan penyesuaian mengenai mata pelajaran informatika berdasarkan prinsip yang sama tadi. Informatika tidak lagi kita pandang sebagai sebuah mata pelajaran yang syarat dengan informasi, yang syarat dengan konten-konten yang harus hanya sekedar diketahui saja oleh siswa. Kita melihat informatika sebagai cara untuk mengembangkan daya nalar, kemampuan berpikir kritis, cara untuk membuat anak-anak kita menjadi bukan hanya konsumen informasi, tetapi produsen informasi. Bukan hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga produser dari pengetahuan. Dan karena itu seperti tadi disampaikan oleh Bapak Zulfikri, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, tujuan utama dari mata pelajaran informatika adalah pengembangan kemampuan berpikir dan bernalar ini dalam konteks, terutama konteks digital. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Direktur, Pak Rahmadi, dan teman-teman dari GTK yang telah menyelenggarakan acara yang sangat baik ini. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anindito atas sambutan yang diberikan. Baik Bapak Ibu sahabat GTK yang kami banggakan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang dinantikan, yaitu penjelasan mengenai mata pelajaran informatika dalam implementasi kurikulum Merdeka, konsep, isu, dan praktik baik. Sebelumnya kami informasikan bahwa saat ini di ruang Zoom sudah full ya Bapak Ibu. Namun sahabat GTK dapat menyaksikan webinar ini melalui YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI. Baik sahabat GTK, selama berlangsung diskusi dengan para narasumber, sahabat GTK sekalian dapat memberikan pertanyaan melalui fitur Q&A di Zoom dengan format nama, asal instansi atau sekolah, dan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Pertanyaan dari sahabat GTK akan kami kurasi untuk ditanyakan langsung ke para narasumber setelah sesi paparan berakhir. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Lely Al-Habib SPD MN, selaku Prarekayasa Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Nasional mengenai karakteristik dan permasalahan informatika. Kemudian dilanjutkan paparan oleh Dr. Asep Wahyudin Eskom MT, dosen Prodi S1 Ilmu Komputer
dan Prodi S2 Pendidikan Ilmu Komputer UPI mengenai pedagogik informatika. Kepada Pak Apip dan Pak Asep kami persilakan. Waktunya masing-masing kurang lebih 10 menit. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat GTK, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya sungguh sangat berbahagia karena bisa bersama-sama membersamai Bapak Ibu sekalian untuk saling berdiskusi terkait dengan karakteristik, kemudian terkait tujuan, dan ada beberapa isu permasalahan yang mungkin bisa menjadi refleksi buat kita dalam pelaksanaan implementasi mata pelajaran informatika. Silakan mungkin ditampilkan paparannya. Baik. Yang pertama, tentu saja Bapak Ibu sekalian, setiap mata pelajaran pada kurikulum Merdeka itu memiliki tujuan-tujuan utama ya. Apa yang akan diberikan kepada peserta didik, apa yang diharapkan yang terjadi pada peserta didik, kompetisi apa yang diharapkan bisa nanti tumbuh dalam peserta didik. Dalam mata pelajaran informatika ini, secara khusus informatika ini mengharapkan peserta didik akan menjadi computationally literate creator. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait computationally literate creator ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu terkait dengan cara berpikir. Ya, dalam kurikulum informatika ini ada istilah computational thinking, di mana di sini adalah landasan yang menjadi prinsip-prinsip pemecahan masalah, di mana kita bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan solusi-solusi yang lebih baik terhadap permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan ini permasalahannya diharapkan dapat diselesaikan dengan cara berpikirnya seorang ahli komputer. Nanti mungkin pada sesi berikutnya akan lebih diperdalam oleh Pak Marta terkait dengan computational thinking. Kemudian yang kedua adalah tentu saja setiap ilmu ada body of knowledge-nya. Jadi dalam informatika ini kita memiliki beberapa pilar atau beberapa body of knowledge, antara lain yaitu teknik komputer, kemudian jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma pemrograman, dan yang paling penting adalah dampak sosial informatika. Nah, pengetahuan-pengetahuan dan penerapan-penerapan ini supaya bisa disampaikan kepada peserta didik mulai dari tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang berikutnya adalah peserta didik dapat terampil untuk berkarya. Ya. Jadi kemampuan ini adalah kemampuan dalam menggunakan dan menghasilkan. Jadi peserta didik setelah mempelajari informatika ini tidak hanya untuk sekedar menggunakan saja, tapi juga menghasilkan produk TIK, serta mampu berliterasi digital, yaitu berkomunikasi dan berkolaborasi di dunia digital. Nah, terkait hal ini mungkin nanti akan lebih diperdalam oleh Pak Septiaji ya, terkait dengan literasi digital dan critical thinking. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir dan yang ini yang paling penting adalah berkarakter ya. Jadi setiap mata pelajaran itu punya kontribusi yang paling baik gitu ya terhadap karakter peserta didik. Tentu saja dalam konteks kurikulum Merdeka kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam dokumen capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian di informatika kita sudah menyampaikan bagaimana cara menyampaikan materi-materi supaya nanti mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, setiap mata pelajaran juga memiliki karakteristik yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu pengampu. Khusus untuk mata pelajaran informatika, ini diberikan mulai dari fase A sampai dengan fase F. Jadi kita sudah menyiapkan capaian pembelajaran mulai dari fase A, yaitu kelas 1-2, kemudian fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, dalam hal ini, secara struktur kurikulum, pemerintah baru bisa menyediakan mata pelajaran informatika dalam bentuk mata pelajaran wajib itu di fase D atau SMP _ Madrasah Sanawiyah dan fase E atau SMA Madrasah Aliyah kelas 10. Nah, untuk fase A sampai fase C dan fase F itu sifatnya bisa diberikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, karakteristiknya sendiri seperti tadi yang disampaikan sesuai dengan tujuannya,
Yang pertama, informatika ini memiliki fondasi, ya, fondasi computational thinking, kemudian memiliki pilar body of knowledge-nya, ada 5 pilar, kemudian ada praktik lintas bidang, dan nanti dari hasil praktik lintas bidang yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran, itu dapat menghasilkan produk ICT atau produk TIK. Adapun pembelajarannya itu bersifat inklusif, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Pak Asep dan Bu Fedora ya terkait plug dan unplug ini. Pada prinsipnya setiap tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran informatika itu bisa dilaksanakan secara 2 metode, yaitu metode plug dan metode unplug. Nah, metode unplug ini pada prinsipnya adalah pembelajaran yang membawa siswa dari dunia digital ke dunia nyata. Artinya begini, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan mengajarkan tentang komputer, gitu ya, tentang komputer, tetapi tidak memiliki peralatan komputernya, maka bisa diarahkan proses pembelajarannya ke dunia nyata. Nah, misalnya begini, misalnya ketika akan menyampaikan hal-hal terkait pengetahuan faktual dan konseptual, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kertas bergambar dan sebagainya. Kemudian apabila ingin menjelaskan tentang prosedur, cara kerja dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses pembelajaran menggunakan permainan peran, simulasi, teka-teki dan sebagainya. Dan alat-alat dan bahan yang tersedia di lingkungan sekolah yang ada itu bisa digunakan dan dibuat semenarik mungkin oleh guru, ya. Sementara itu guru di samping memfasilitasi, guru juga perlu membimbing siswa. Jadi fokus utama informatika ini bukan pada mengoperasikan produk TIK, tapi justru bagaimana mempelajari konsep atau mempraktikkan pengembangan produknya. Jadi bukan hanya diarahkan sebagai pengguna saja. Berikutnya. Nah, pada pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang kurang lebih sudah dilaksanakan 1 tahun ajaran ditambah semester sekarang ini, kita sudah melihat beberapa permasalahan karena memang mata pelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib pada fase D ya, SMP kelas 7, 8, 9 dan pada fase E kelas 10, maka di sini kita menemui suatu permasalahan. Nah, isu yang pertama adalah kurangnya guru berlatar belakang informatika gitu ya. Jadi bagaimana nih kita akan mengajarkan informatika gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata guru-gurunya tidak ada nih Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam peraturan menteri dan keputusan menteri yang sudah berlaku, terutama keputusan menteri nomor 262 tahun 2022 dan peraturan menteri nomor 15 tahun 2018 itu disampaikan tentang beban kerja. Nah, untuk mata pelajaran informatika ini pembelajarannya dapat dilaksanakan oleh guru yang berlatar belakang selain informatika. Artinya guru IPS, guru IPA, guru matematika itu silahkan mengajarkan mata pelajaran informatika. Namun ada syaratnya ya, harus memiliki kompetensi informatika. Nah, apakah itu nanti dibuktikan dengan pelatihan, sertifikat, sebagainya silahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait buku. Nah, buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu ternyata masih ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dilaksanakan secara plug atau menggunakan satpras komputer. Nah, untuk hal ini tentu saja di sekolah yang belum ada satprasnya tidak bisa. Makanya setelah itu kami dari pemerintah Kemdikbudristek dalam hal ini sudah menerbitkan modul ajar yang sifatnya unplug. Jadi Bapak Ibu guru jangan khawatir kalau misalnya nanti di sekolah tidak ada sarana prasarana atau mungkin tidak ada listrik sekalipun, itu bisa menggunakan modul ajar unplug ya untuk dilaksanakan di fase D dan fase E. Kemudian yang terakhir, isu yang terakhir yang tidak kalah krusial yaitu adalah pembelajaran yang dilaksanakan di SMA di fase E ya, di kelas 10. Itu ternyata sedikit mengalami hambatan karena rata-rata peserta didik lulusan SMP-nya itu belum mengikuti pembelajaran di fase D. Nah, oleh karena itu pemerintah bisa menawarkan konsep teaching at the right level. Nanti ini akan diperdalam nih oleh Bu Fedora ya dalam best practices-nya. Nah, guru diperkenankan memberikan pembelajaran informatika dari CP Informatika fase D. Artinya
walaupun peserta didiknya berada di fase E, karena memang kemampuannya belum berada di levelnya, maka bisa diberikan oleh guru tentang pembelajaran informatika di fase D. Atau kalau misalnya punya waktu, gurunya silakan membuat bridging atau jembatan ya, untuk menjembatani pembelajaran yang akan berlangsung di fase E. Saya kira itu mungkin dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Asep. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak. Terus terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan tadi sudah demikian menarik, sudah disampaikan tadi. Berikutnya kita akan coba membahas bagaimana mengemas konsep dan isu pedagogik dari Mapel Informatika Sobat GTK. Perkenalkan saya Asep Wahyudin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di hal pertama yang kemudian perlu kita pahami adalah terkait dengan informatikanya. Konon informatika ini menjadi sesuatu yang dianggap oleh para guru agak menyeramkan begitu ya. Semoga kemudian tidak setelah kemudian Sobat GTK selesai menghadiri webinar ini. Baik Ibu dan Bapak, di pertama kita akan membahas informatika dari sisi desain ilmunya sebenarnya. Nah, informatika ini sesungguhnya adalah ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural environment maupun artificial environment. Kadang juga dimaknai sebagai paduan science and engineering terkait pengolahan fakta berlambang menggunakan mesin automatika. Mungkin itu yang kemudian memunculkan diksi informatika di dalam pohon ilmu ini. Tetapi begitu, disiplin ilmu ini kalau kemudian dilihat dari body of knowledge-nya secara sederhana, Ibu dan Bapak akan mendapatkan berbagai bidang yang ada di sana. Paling tidak ada beberapa bidang utama yaitu computer science, software engineering, dan juga kemampuan untuk mengembangkan solusi perangkat lunak sebagai model dari permasalahan di dunia nyata. Namun juga lebih generik barangkali dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari transformasi data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi insight sebagai dasar dari berpikir dan pengambilan tindakan secara logis dan sistematis. Jadi setelah kemudian kita memahami itu, dia tidak hanya kemudian terkait dengan studi dan pengembangan implementasi sistem komputer saja, tapi ada sisi pemaknaan yang menjadi khas sebagai ciri dari informatika. Apa itu? Yaitu kemampuan logis dan sistematis. Jika kita ekstensi makna tersebut, maka itu akan memberikan fondasi berpikir komputasional yang merupakan kemampuan dari problem solving. Sehingga dengan demikian, jika itu kita ingin sasar sebagai keterampilan generik yang penting, maka dia akan seiring dengan pengembangan teknologi digital yang pesat. Jadi siswa kita diharapkan tidak akan lari dari masalah, mampu mengenali pola masalah, menganalisis baik secara dekomposisi maupun abstraksi, juga sampai pada perancangan tahap solusi dan implementasi dari hasil berpikir secara komputasionalnya. Next. Dari sisi itu, lalu muncul berbagai isu dari penyampaian pedagogik Mapel Informatika. Tadi sempat disinggung sebenarnya di awal-awalnya bahwa pembelajaran dari mapel di kurikulum Merdeka, termasuk kemudian juga Mapel Informatika, itu harusnya tidak menjadi hal yang kemudian sulit. Saya mengajak Ibu dan Bapak, sahabat GTK, untuk tidak melihat hal yang sulit menjadi masalah, tapi menjadi tantangan. Sebagai contoh, misalkan berbagai isu dari penyampaian pedagogi Mapel Informatika ini diantaranya adalah bagaimana proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter siswa kita yang cenderung dia natif digital. Sementara banyak kemudian guru-guru yang merupakan imigran digital, meskipun juga ada yang kemudian natif digital. Yang perlu kita ketahui adalah siswa kita yang natif digital itu punya ciri-ciri yang kira-kira kita harus padankan. Apa itu? Mereka punya ciri eksploratif, instan, kolaboratif, fun, dan ekspresif. Sehingga kemudian muncul berbagai pendekatan pembelajaran yang kemudian didiskusikan di mana-mana. Contextual teaching learning, student-centered learning, inquiry-based learning, sampai pada metode PBL dan PJBL. Kita yakini itu semua sebagai pembelajaran modern yang mendorong siswa kita mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, memberikan tantangan tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar dapat dipecahkan baik secara kelompok maupun individual, sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berbagi pengetahuan lain-lain gitu ya.
Nah, sesungguhnya Ibu dan Bapak sahabat KTK, hal-hal itu adalah pendekatan yang pasti yakinlah didapat dilalui oleh siswa kita. Karena mereka adalah kelompok native digital yang tanpa kemudian ditriggeri, yang tanpa kemudian diminta, mereka akan mampu berkolaborasi, bereksplorasi, dan lain-lain. Karena itu adalah ciri yang melekat pada diri mereka sebagai kelompok native digital. Sehingga yang paling penting dalam hal ini tentu saja adalah kita sebagai guru. Nah, guru yang profesional adalah guru yang memahami tuntutan literasinya. Jadi kita sebagai imigran digital akan menjadi hal yang paling penting. Bahkan sangat terlalu penting itu bisa dijadikan sebagai critical success factor dalam proses pembelajaran dengan pendekatan yang tadi banyak disebutkan di atas. Pak Apit tadi sudah menyampaikan terkait dengan plug-unplug. Itu bahkan sudah disediakan kemudahan, Ibu dan Bapak. Jadi kalau kemudian melihat hal ini, harusnya kemudian tidak akan lagi menjadi permasalahan jika kemudian kita terkait kekurangan dari sisi sarana dan prasarana. Lalu apa saja kapasitas generik dari mapel informatika? Apakah mereka harus menjadi programmer dan seterusnya? Ibu dan Bapak, sahabat GTK yang baik, kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam balutan literasi digital, yang di dalamnya ada literasi media, mampu melihat media mana yang menjadi sumber data, menjadi kemudian mampu memilah-milah informasi mana yang kemudian bisa bermanfaat untuk dia, dan literasi komputasional. Saya kira mungkin akan banyak sepakat jika itulah kemampuan generik yang disasar di dalam mapel informatika. Dan untuk mempunyai kapasitas ini, Ibu dan Bapak, peserta didik kita tidak harus belajar di perguruan tinggi pada prodi Infocom sesungguhnya. Next. Berdasarkan ini di mapel informatika, akhirnya kita tidak lagi dan tidak bijak serta tidak elok barangkali kalau kita menganggap bahwa mapel informatika mengarahkan agar siswa atau peserta didik kita dapat melanjutkan secara khusus pendidikan ke level yang lebih tinggi pada bidang Infocom. Tentu saja tidak. Karena tadi kemudian kita sudah tahu Indonesia adalah salah satu dari rakyatnya adalah salah satu yang paling besar pengakses internet. Sehingga mau tidak mau kemudian akan terbagi dua kelompok dari pemanfaat teknologi digital. Yang pertama tentu saja adalah produsen produk IT di teknologi digital. Nah, hal ini adalah mereka yang kemudian nanti berminat, sekalipun mapel ini tidak mendorong untuk siswa mengikuti pendidikan tinggi di bidang Infocom, tetapi kemudian bisa jadi mereka nanti akan menjadi produsen produk IT, meskipun bahkan tidak harus ke perguruan tinggi. Di sisi lain, itu ada kelompok user, tidak hanya naif user, tapi user yang experience, gitu ya. User yang kemudian mempunyai literasi digital yang tinggi, implementer sistem dilengkapi dengan dedicated application dan hardware mungkin. Tentu saja kedua pihak ini pada saatnya nanti akan dibutuhkan untuk membangun sistem solution dari berbagai bidang, tidak hanya Infocom. Karena informatika bagaimanapun akan bisa menempel di berbagai bidang ilmu. Sehingga akan menjadi wajar jika negara melalui GTK gitu misalkan ini menjadikan mata pelajaran ini bersifat inklusif, wajib bagi seluruh peserta didik di seluruh Indonesia. Tentu saja disertai dengan semangat, tidak menghalangi sekolah yang memiliki kelengkapan infrastruktur teknologi digital, tapi juga tidak menghalangi sekolah yang memiliki kelengkapan infrastruktur teknologi tentu saja. Next. Pada bagian delivery pedagogik di bagian 1, kita sudah sangat tahu jika ada pertanyaan bagaimana caranya mengemas mata pelajaran TIK dalam konteks kurikulum merdeka. Ibu dan Bapak, setiap mapel, terutama mapel informatika, deskripsinya sudah jelas given, lalu kemudian elemennya sudah ada given, ada 8 elemen, masing-masing elemen disertai deskripsi, masing-masing elemen disertai CP-nya, capaian pembelajarannya. Apa yang kemudian menjadi masuk ke dalam Merdeka Mengajar? Tentu saja Ibu dan Bapak di sekolah itu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk mengidentifikasi KKU dan KKTP. Jadi, kalaupun kemudian ada yang kemudian lari langsung ke TP-ATP, hemat saya, Ibu dan Bapak terlebih dahulu harus mengamati KKU dan KKTP-nya. Sampai kemudian jadi ATP. Jika sudah begini, maka Ibu dan Bapak dapat mengetahui mana CP yang kemudian tingkat advance, mana yang tingkat dasar. Jadi tidak lagi kemudian Ibu dan Bapak bermain di wilayah elemen, tetapi kemudian dapat kemudian melihat learning grow mapel berdasarkan ATP-nya. Lalu bagaimana mengetahui titik awal pembelajaran bagi siswa? Di siswa fase E, bagaimana mengetahui
tingkat awal dari sisi D dan seterusnya. Kalau sekarang tadi Pak Apif menyampaikan wajibnya sekarang baru di D dan E, maka kemudian mau tidak mau jika menggunakan didactic assessment atau melihat e-raport saja di dalam deskripsinya, kita bisa mengetahui langkah awal mana yang kemudian kita bisa peroleh. Jika misalkan Ibu dan Bapak ada di di fase E, maka Ibu dan Bapak bisa kemudian memulai tanpa mengulang lagi dari awal. Nah, lalu kemudian Ibu dan Bapak guru, kurikulum Merdeka ini dapat disesuaikan tentu saja di lingkungan sekolah. Tadi sudah juga disampaikan dari awal. Lalu kemudian kurikulum Merdeka memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan atau guru pada setiap fase untuk memilih elemen mana saja yang akan diajarkan lebih dulu. Meskipun kemudian saya menuliskannya istilah elemen, namun yang paling baik tentu saja menggunakan ATP sehingga kita tidak lagi melihat elemen mana yang kemudian harus didahulukan, begitu ya. Next. Ibu dan Bapak, 8 elemen itu tidak harus diberikan dalam 1 minggu atau 1 semester. Bahkan capaiannya tadi sudah disampaikan di awal bahwa sasarannya tidak lagi per minggu, gitu, tapi bisa jadi per fase. Misalkan di fase D, elemen ini dapat disebar atau pengajaran mapel ini dapat disebar pada 6 semester. Sekali lagi, tidak harus 1 semester itu mengajarkan semua 8 elemennya. ATP sesungguhnya kalau sudah dihasilkan itu adalah kompromi dengan mapel-mapel yang lain supaya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga Ibu dan Bapak bisa memanage mana yang kemudian dapat diperkuat, mana yang kemudian bisa digabungkan dengan yang lain. Pada ATP Ibu dan Bapak akan melihat materi dari setiap elemen. Jika ada yang sama berulang bisa dianggap sebagai kemampuan dasar atau digabungkan dengan yang lain. Elemen informatika terasa lebih kemudian sulit. Saya kira mungkin karena melihat elemen ini seolah-olah diwajibkan dijalankan dalam 1 semester. Padahal kenyataan tagihannya adalah per fase bukan per semester atau per minggu. Lalu kemudian Ibu dan Bapak, kalau kemudian Ibu dan Bapak menggunakan asesmen didaktik di awal, maka Ibu dan Bapak juga kemudian akan melihat ada diferensiasi dari gaya belajar siswa. Maka penguatan diferensial itu jadi lebih detail. Tidak akan ada asumsi lain jika asesmen didaktiknya dilaksanakan. Terakhir pada elemen praktis lintas bidang Ibu dan Bapak, ini harus berbasis proyek. Jadi Ibu dan Bapak dapat saja kemudian bergabung dengan mapel-mapel lainnya, sehingga kemudian dapat dikerjakan proyek untuk satu sekolah sama ya. Sebagai contoh misalkan kalau bergabung dengan mapel bahasa Indonesia, jika di sana ada TP tentang membuat laporan, maka soal layout, margin, dan seterusnya itu dapat diserahkan ke mata pelajaran informatika dan sebaliknya. Di akhir, Ibu dan Bapak, asesmen pembelajaran atau didaktik assessment itu akan penting jika dapat dilakukan. Itu mampu kemudian melihat mana yang kemudian harus awal, mana yang kemudian tidak. Sebagai contoh misalkan, jika di fase D, bagus pelaksanaan pembelajarannya untuk informatika, maka fase E, bahkan F mungkin nanti, itu bisa jadi mapel ini hanya berisi soal assessment saja. Lebih penguatan. Jadi beberapa elemen tidak harus diajarkan kembali atau repetisi. Jadi semua sekolah akan melakukan asesmen didaktif atau membaca e-report pada fase sebelumnya agar kemudian memudahkan Ibu dan Bapak mengemas secara pedagogik bagaimana cara mendeliver mata pelajaran dengan 8 elemen ini di satuan sekolah Ibu dan Bapak, melihat ke dalaman setiap fase barangkali gitu. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa Pak Apif dan saya sampaikan di awal terkait dengan bagaimana menangani isu secara pedagogik dari mata pelajaran informatika. Sekian paparan dari saya, semoga terdapat kebaikan dan manfaat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Pak Apif dan Pak Asep atas paparannya. Izin kepada Pak Apif dan Pak Asep untuk tetap bersama dengan kami hingga akhir acara ya Bapak. Sahabat GTK, sebelum kita mendengarkan paparan narasumber selanjutnya, mari kita simak video pesan Mas Menteri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15.
Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber berikutnya, yakni Bapak Septiaji Eko Nugroho STMSC, selaku Ketua Presidium Mafindo, yang akan menyampaikan materi mengenai literasi digital dan critical thinking, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Marta Ajiwardana SSI MSIP EPC, praktisi pendidikan dan pengembangan diri di Improva, yang akan memaparkan mengenai aspek kecakapan dalam berpikir komputasional. Kepada Pak Septiaji dan Pak Marta, kami persilakan untuk memberikan paparan dengan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Terima kasih Bu Emi, selamat siang sahabat GTK dan salam hormat kepada para narasumber. Izinkan saya untuk membawakan materi tentang literasi digital dan berpikir kritis dalam mata pelajaran informatika. Saya ingin memulainya dengan situasi transformasi digital di Indonesia yang melaju kencang. Penduduk kita total ada 270 juta, itu sudah lebih dari 200 juta yang sudah menggunakan internet, dan ada lebih dari 190 juta yang sehari-hari aktif di media sosial. Ini memberikan implikasi banyak aktivitas ekonomi yang baru, banyak peluang kerja baru, dan banyak hal positif lainnya. Tetapi tentu saja setiap transformasi digital itu juga ada sisi negatifnya, dan ada di slide berikut. Bapak Ibu,
kita menghadapi beberapa persoalan seperti tentang masalah etika dan juga budaya yang belum mencerminkan sepenuhnya bagaimana seharusnya budaya Indonesia dalam dunia digital. Kita sempat disebut sebagai negara dengan netizen yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Dan juga kita masih mengalami beberapa isu seperti perundungan digital atau cyberbullying yang mengenai cukup banyak itu ya siswa-siswa kita. Dan tentu saja salah satu tantangan kita adalah masih banyaknya hoax dan juga ujaran kebencian di media sosial kita. Nah, untuk itu di slide berikut, sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, kita tentu butuh untuk bisa memberikan peran kita kepada siswa. Pertama terkait dengan bagaimana kita bisa mendorong supaya para siswa memiliki tingkat literasi digital yang baik, sehingga mereka bisa produktif di dunia digital, bukan hanya sebagai konsumen informasi saja. Dan tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban dan juga Pak Kapus tentang mereka juga wajib untuk kita bimbing supaya punya kemampuan berpikir kritis yang baik. Dan Pak Kapus tadi secara spesifik menyampaikan bahwa siswa itu juga butuh punya kemampuan membaca informasi multivariabel, atau bahasa kita adalah lateral reading, dan juga bisa membaca pola. Dengan teknologi mesin pencarian yang semakin canggih, siswa juga diharapkan bisa memperkuat basis pengetahuannya dengan menggali informasi dengan detail, dan juga mampu membuat konten, berkolaborasi di ruang digital, dan yang penting adalah berbudaya dan beretika digital. Sehingga siswa diharapkan tidak menjadi warganet yang niretika, ataupun mereka menjadi korban atau penyebar hoax, ataupun mereka menjadi salah satu yang kecanduan atau adiksi gawai, ataupun yang menjadi pelaku ataupun korban dari cyberbullying, termasuk juga menjadi korban penipuan digital. Nah, kemudian di slide berikut, tadi sudah sempat disampaikan bahwa di dalam CP Informatika yang ada sekarang, di slide selanjutnya, ada beberapa tujuan ya, ada 5 tujuan yang tadi sudah sempat diulas, dan saya di sini fokus di tujuan nomor 4 dan nomor 5, yaitu adalah terampil dalam mengakses, mengelola, menginterpretasi, mengintegrasikan, mengevaluasi informasi. Dan yang kedua adalah tentang masalah menunjukkan karakter baik sebagai anggota masyarakat digital. Nah, benang merahnya adalah yang bisa kita tarik adalah ada 2 hal, yaitu adalah literasi digital, dan kedua adalah berpikir kritis. Dan di slide berikutnya, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan literasi digital. Menurut UNESCO di tahun 2018, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengatur, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan juga membuat informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Dan ada 4 kompetensi yang ada di dalam isu literasi digital ini adalah literasi komputer, literasi ICT, literasi informasi, dan juga literasi media. Lanjut. Dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan literasi digital ini? Ada banyak cara. Nah, mungkin satu hal yang ingin kami sampaikan adalah, ini adalah model yang kami buat di program Tulan Nalar, kolaborasi Mavindo dengan Ma'arif Institute dan juga Love Frankie bersama Google. Ada 8 kompetensi literasi digital yang kita buat, mulai dari mengakses informasi, mengelola informasi, mendesain pesan, dan seterusnya sampai kolaborasi. Dan kita membuat menjadi 3 tahap ya, tahu, tanggap, dan tangguh. Jadi ada 3 level kompetensi bagi siswa dalam program ini. Kemudian lanjut, Jablidi dan Kementerian Kominfo di tahun 2021 itu juga meluncurkan kurikulum Makin Cakep Digital yang termuat di dalamnya ada 4 pilar literasi digital yang diharapkan ketika masyarakat itu bisa memahami literasi digital ini, mereka bisa menjadi masyarakat yang tangguh sekaligus juga mereka bisa aman. Jadi ada modul Cakap Bermedia Digital yang fokusnya adalah bagaimana masyarakat bisa produktif, bisa kreatif di sini. Kemudian yang kedua adalah budaya bermedia digital, di mana masyarakat bisa mempraktekkan budaya Pancasila di dalam ruang digital. Kemudian juga tentang etis bermedia digital, di mana masyarakat bisa diharapkan kemudian bisa memahami kode etik dalam berinternet. Kemudian yang terakhir ini juga yang sangat penting adalah aman bermedia digital, sehingga masyarakat dan khususnya siswa itu juga bisa aman, tidak menjadi korban dari cybercrime yang mungkin masih marak terjadi di berbagai belahan dunia. Lanjut.
Dan kita bicara literasi digital, dia harus didampingi dengan isu berpikir kritis, sebagaimana kita tadi diulas di awal bahwa berpikir kritis ini adalah salah satu modalitas yang penting untuk kita berikan sebagai bekal kepada siswa. Dan salah satu referensi yang bisa digunakan sebagai contoh, saya mengambil dari Australian Council for Educational Research di tahun 2020, itu merilis sebuah desain untuk bagaimana institusi pendidikan bisa mengadopsi critical thinking atau berpikir kritis. Jadi ada 3 tahap yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah membangun konstruksi informasi pengetahuan bagi para siswa dengan beberapa aspek-aspek yang bisa kemudian diperdalam, mengidentifikasi gap informasi, kemudian memilah informasi, kemudian bagaimana bisa membaca pola. Kemudian yang kedua adalah tentang mengevaluasi informasi. Dan disinilah kemampuan untuk berlogika, kemampuan untuk tidak jatuh dalam logika yang keliru, melakukan identifikasi terhadap motif gitu ya, terhadap modus gitu ya, itu juga penting. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana mengambil keputusan dalam informasi yang didapat, itu menjadi salah satu hal yang penting dalam berpikir kritis ini. Dan lanjut. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh yang sifatnya aplikatif gitu ya, bagaimana kita bisa membuat modul ajar tentang literasi digital dalam konteks ini salah satu sudut pandang yang sempit, itu adalah verifikasi informasi. Jadi saat ini yang menjadi tantangan, sebagaimana tadi diulas oleh Pak Kapus ya, ketika misalnya siswa menghadapi sebuah informasi di media sosial, apa yang harus dilakukan untuk melakukan verifikasi, ini betul atau tidak. Jadi mulai mengenalkan tentang literasi media, bagaimana ekosistem informasi di era digital ini muncul, kemudian bagaimana peran pers, peran media-media, apa yang mereka lakukan, jurnalisme, itu apa yang terjadi di sana. Ini tentu perlu kita kenalkan kepada siswa, sehingga mereka kemudian juga memiliki kemampuan untuk melakukan prioritas gitu ya, informasi mana yang butuh untuk mereka ambil. Kemudian yang kedua yang mungkin sifatnya lebih skill adalah misalnya melakukan verifikasi konten, baik itu narasi editan, atau foto, ataupun juga video dengan beberapa tools yang mungkin bisa tersedia secara gratis dan luas gitu ya di internet. Nah, mungkin kelas ini ada yang bertanya, ini kan kelasnya kalau pakai tools otomatis dia butuh internet, butuh listrik gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sekolah yang tidak punya internet, tidak punya listrik, apa yang bisa dilakukan? Nah, jangan khawatir ya, karena informatika tentang literasi digital, berpikir kritis, sangat bisa dipelajari tanpa harus ada komputer atau internet. Nah, contohnya apa? Di slide berikut. Nah, jadi kita bisa melakukan inovasi bagaimana kita bisa menyampaikan ya materi yang ingin kita sampaikan dengan cara-cara yang asik gitu ya bagi para pelajar. Contohnya kemarin ketika kami menyusun materi Unplug gitu ya, kami bikin seperti ada ular tangga, kemudian ada skrip drama gitu ya, yang kemudian bisa digunakan oleh siswa, baik itu yang di sekolah yang ada listriknya ataupun yang nggak ada listriknya. Jadi substansi dari bagaimana membangun karakter anti-hoax misalnya, karakter mereka bisa selektif dalam mengelola informasi, karakter dalam mereka bisa membuat konten dengan bertanggung jawab, itu bisa kita lakukan. Sebagaimana mungkin di slide berikut, ini juga contoh-contoh konten yang muncul di ruang digital, tapi bisa kita cetak dan kemudian bisa kita bawa ke ruang kelas untuk kemudian menjadi bahan diskusi. Ketika misalnya ada sebuah konten yang sempat viral, ya ada seorang perempuan yang sepatunya dibersihkan oleh petugas, ini sempat menjadi kontroversi gitu ya. Siapa sebenarnya tidak etis di sini? Nah, hal-hal semacam ini bisa kita bawa di ruang kelas gitu ya untuk mempertajam naluri dari siswa kita untuk mengevaluasi apa sih yang ada yang salah nggak di sini, siapa yang sebenarnya salah gitu. Demikian juga di sebelah kanan itu ada foto seorang ibu hamil yang berdiri di dalam kereta, itu juga sempat menjadi perbincangan secara luas gitu ya untuk dicari tahu siapa sebenarnya yang bermasalah di sini. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya bisa kita pertajam gitu ya dalam bentuk kelas yang tidak harus online gitu ya. Lanjut. Demikian juga di sini juga ada beberapa contoh yang lain. Jadi intinya Bapak dan Ibu, edukasi literasi digital, berpikir kritis, itu bisa kita sampaikan dengan banyak cara dan itu penting. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sangat-sangat krusial untuk membekali siswa kita dalam mengarungi transformasi digital ini. Demikian dari saya, terima kasih dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Marta terkait dengan berpikir komputasional. Baik, terima kasih Pak Setiaji. Selamat siang Bapak Ibu, para pendidik, sahabat GTK yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan paparan yang berjudul Berpikir Komputasional, menjadi pendidik dengan pola pikir computational thinker.
meneruskan pesan penyemangat para pendidik yang mendambakan terasanya kecakapan berpikir komputasional pada siswa-siswi kita sebagai literasi abad 21, bekal menghadapi tantangan global. Jika kita lihat dari judul pemaparan ini, jelas bahwa penguatan pemahaman berpikir komputasional ini diawali dari pendidik. Kata-kata kunci di sini diharapkan menjadi top of mind pemahaman kita semua terhadap berpikir komputasional. Mulai dari problem solving, literasi abad 21, memaknai kata efektif, efisien, optimal, hingga pesan utama yakni menjadi teladan sebagai seorang computational thinker. Berikutnya, keseluruhan ide dari sesi singkat ini dirangkum ke dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan bahas apa itu CT, computational thinking, kemudian bagaimana seseorang pendidik memahami CT, capaian pembelajaran CT dalam kurikulum Merdeka, dan terakhir upaya membumikan CT yang sudah dilaksanakan. Berikut ini adalah pengertian-pengertian CT oleh para pakar yang dirangkum oleh Kansu 2019. Keempat definisi ini menekankan pengertian bahwa CT digunakan dalam memecahkan masalah. Tentu, permasalahan diharapkan dapat diselesaikan dengan efektif, efisien, dan optimal. Efektif artinya benar-benar bisa menyelesaikan masalah, efisien artinya tidak memboroskan sumber daya yang tersedia, dan optimal dimaknai dengan solusi yang pas atau sesuai dan dilaksanakan dengan baik. Dalam informatika, CT bermuara pada munculnya solusi yang terprogram atau dapat dieksekusi oleh bantuan komputer. Untuk dapat menciptakan solusi yang efektif, efisien, dan optimal, maka kita perlu memandang setiap permasalahan dengan keempat aspek berpikir komputasional yang digambarkan melalui metafora batu penyangga atau cornerstone dalam sebuah fondasi bangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa CT memang menjadi fondasi dari kelima body of knowledge informatika, dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pola. Keempatnya menyatu saat kita merumuskan permasalahan dan menciptakan solusinya. Secara harfiah, dekomposisi diartikan mengurai permasalahan dan mengamati setiap elemen atau bagian dari permasalahan tersebut. Abstraksi berarti memilah mana yang menjadi prioritas dan konteks penyelesaian masalah. Algoritma berarti menyusun langkah penyelesaian terurut. Dan kita mengungkap pola dari permasalahan tersebut yang kemungkinan nanti juga akan muncul serupa pada permasalahan-permasalahan berikutnya. Keempat cornerstone ini diperjelas oleh definisi operasional CP oleh ISTE dan CSCA pada tahun 2011 yang telah diberi feedback oleh 700 computer scientist dan praktisi pengajar. Definisi operasional CP ini mencakup kata kerja operasional, antara lain merumuskan masalah, mengelola dan menganalisis data, hingga memperumum dan menerapkan solusi pada variasi masalah yang lebih luas. Kecakapan ini didukung oleh disposisi atau kesiagaan sikap menerapkan CP. Seorang computational thinker percaya diri menghadapi kompleksitas, gigih dalam bekerja menghadapi masalah sulit, toleransi terhadap ambiguitas, cakap menghadapi masalah terbuka, juga mengkomunikasikan solusi dan bekerja sama. Berikutnya, sebagai pendidik, mari kita refleksi kepada diri sendiri agar kita mampu menjadi teladan dan mendorong siswa untuk paham mendalam tentang CP. Yang tampak di layar ini adalah contoh refleksi seorang pendidik mengenai pemahamannya tentang CP. Kita gunakan framework 6 ciri paham oleh Wichins and McKay pada tahun 2005 untuk melakukan self-reflection, mulai dari menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melihat dengan perspektif, berempati, dan membangun pengetahuan diri. Setelah memahami betul apa itu CP, maka akan muncul kesadaran bahwa CP memang sudah kita laksanakan sehari-hari. Namun, tantangan bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa mengajarkannya secara bertahap dan mengakar kuat menjadi pola pikir. Berikutnya, oleh karena itu, pada kurikulum Merdeka telah diuraikan fase capaian belajar dari kelas 1 hingga kelas 12. Jika kita perhatikan pada uraian CP ini, kita garis bawahi kata kunci yang menjadi pembeda pada setiap tahap. Mulai dari fase A, diharapkan pendidik mampu menyajikan objek konkret. Pada fase B, objek konkret itu direpresentasikan ke dalam data. Pada fase C, data yang digunakan meningkat jumlahnya. Kemudian berlanjut ke fase D, yakni SMP, menekankan pada disposisi atau kesiagaan sikap menerapkan CP dan menyusun solusi lebih dari satu. Pada fase E, penekanan pada strategi algoritma standar. Dan fase F, siswa diajak untuk mengkaji dan memberikan justifikasi efisiensi solusi yang disusun. Berikutnya,
Sebagai bentuk empati kepada peserta didik, pendidik merasakan apa yang dirasakan oleh siswa dan memastikan munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini di benak siswa. Kecakapan berpikir komputasional yang semakin diasah akan mendorong siswa untuk peka dan menanyakan pertanyaan kritis ini di setiap selesai menyusun solusi. Juga munculnya kesadaran bahwa manusia akan berdampingan dengan komputer dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang di masa depan. Berikutnya, tentu memerlukan proses dan jalan panjang ke depan untuk benar-benar bisa membudayakan kecakapan berpikir komputasional ini ke semua penjuru Indonesia. Komunitas Bebras Indonesia sebagai mitra Kemendikbud telah menggiatkan pengenalan computational thinking ini sejak 2016 melalui gerakan Pandai, yang kini telah melatih 22.000 guru dan 2 juta siswa, dan tentunya masih terus berjalan ke depannya. Sebagai pendidik, kita bisa terus mengasah CP dengan mempelajari soal-soal yang telah disediakan di website Bebras. Puskurjar, seperti yang disampaikan oleh Pak Afif di depan tadi, juga telah meluncurkan modul ajar informatika, yang di dalamnya tercantum kegiatan belajar yang dapat dilakukan secara unplugged. Perlu kerjasama Bapak Ibu semua, para pendidik untuk sama-sama belajar, berlatih, dan terus mengasah CP kepada diri sendiri sebagai pendidik, dan juga kepada peserta didik. Ya, tentu sebagai penutup dari paparan singkat ini, saya mengutip pesan penyemangat dari Bu Inge dan Pak Iwan Proto yang menjadi inspirasi saya untuk mengupayakan transformasi pendidikan melalui peningkatan kecakapan berpikir dan bernalar. Sudah saatnya kita mentransformasi cara kita mendidik. Dari drill to kill, kita ubah menjadi thrill to will untuk menumbuhkan rasa kasmaran berilmu pengetahuan. Jika sudah senang dan cinta, maka akan dilakukan berulang dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi budaya. Pendidikan CP adalah penyemaian kebudayaan digital. Sekarang, kita punya lensa yang andal untuk melihat permasalahan sehingga tampak solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Lensa andal itu adalah berpikir komputasional. Jika kita dambakan generasi yang cakap berpikir dan siap menghadapi tantangan global, maka perlu upaya maksimal dalam membudayakan berpikir komputasional. Demikian paparan singkat saya mengenai berpikir komputasional. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu, dan pastinya kami harapkan sepenuhnya untuk terdorong untuk membaca lebih lanjut modul-modul ajar tentang berpikir komputasional, tentang informatika, dan semuanya kami harapkan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran di tempat satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Eni. Terima kasih banyak Pak Septiaji dan Pak Marta atas paparannya yang sangat informatif. Izin kepada Pak Septiaji dan Pak Marta untuk tetap bersama dengan kami hingga akhir acara. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Ibu Fedora SPD BSC, Teaching, Learning, and Curriculum Specialist, Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dan Sekolah Ciputra Kasih yang akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran informatika di kurikulum Merdeka. Kepada Ibu Fedora, kami persilakan untuk memaparkan dengan durasi kurang lebih 10 menit. Terima kasih untuk waktunya Ibu Emi. Selamat siang untuk Bapak Ibu, sahabat GTK yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Hari ini saya, Fedora, mau menjelaskan sedikit ya, berbagi apa yang menjadi praktik baik yang sudah dilakukan guru-guru di dalam Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dan juga Sekolah Ciputra Kasih. Semoga apa yang dibagikan bisa menjadi satu inspirasi dan penambah wawasan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kita tahu semua waktunya tidak panjang, tapi saya coba untuk menjelaskan ini secara singkat ya. Oke, saat ini kita sudah menjalankan yang namanya kurikulum merdeka ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Nah, sama seperti pembelajaran yang lain, kita juga sudah melakukan proses tahapan-tahapan seperti ini ya, bagaimana kita memulainya dengan capaian pembelajaran, memahami itu terlebih dahulu, merumuskan tujuan pembelajarannya,
lalu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dari tujuan pembelajaran, sampai akhirnya nanti merancang pembelajaran yang akhirnya dijawantahkan dalam bentuk modul ajar ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Nah, tetapi di dalam prosesnya ini dari awal sampai akhirnya pembelajaran itu dilaksanakan, ada satu hal penting juga yang perlu kita pertimbangkan ya, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh narasumber pertama kita, Pak Apip. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya mau membagikan ada salah satu semangat yang memang ada di dalam kurikulum Merdeka, yaitu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan awal dari peserta didik. Nah, ini satu paradigma atau satu filosofi yang biasanya dikenal dengan teaching at the right level, yang artinya adalah bagaimana kita mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Berikutnya. Oke, jadi dalam hal ini yang kita ajarkan di sini kita titik beratkan adalah kemampuan siswa ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, lalu bagaimana ya caranya kita bisa melaksanakan hal tersebut? Nah, di sini saya coba bagikan ada 4 langkah utama yang biasanya dilakukan untuk bisa mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Selalu dimulai dengan asesmen, ya asesmen awal di awal pembelajaran. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memetakan kemampuan siswa, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang belum bisa, dan hal-hal apa yang nanti mungkin bisa kita tingkatkan seiring dengan berjalannya pembelajaran, ya. Nah, nanti dari hasil asesmen itu kita masuk ke tahap yang kedua, di mana kita mengelompokkan hasil asesmen sesuai dengan kemampuan mereka ataupun tingkat capaian yang berhasil mereka capai berdasarkan asesmen tersebut. Nah, nanti dari hasil tersebut, kita merancang intervensi ataupun aktivitas pembelajaran dan melaksanakannya itu disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Jadi di sini yang jadi patokan bukan lagi, oh dia anak kelas berapa ya, atau oh dia ada di fase mana ya, bukan seperti itu, tetapi dilihat dari kemampuannya, seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi di bagian inilah kita memang perlu fleksibel ya Bapak Ibu ya, melihat apa yang memang menjadi kebutuhan siswa di lapangan. Nah, nanti baru masuk ke dalam langkah yang keempat, bagaimana kita memonitor perkembangan peserta didik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Dan ini biasanya dilakukan dengan cara scaffolding. Nah, apa itu cara scaffolding di sini? Ini adalah salah satu bentuk praktik pedagogi ya, bagaimana kita mengajarkan sesuatu itu selalu bermula dari apa yang siswa tahu, apa yang siswa bisa, nanti seiring berjalannya waktu secara bertahap kita tingkatkan tingkat kesulitannya. Nah, nanti sampai akhirnya tujuannya apa? Supaya nanti siswa ini bisa mencapai ekspektasi yang kita inginkan. Dalam hal ini, itu nanti balik lagi ke si capaian pembelajaran ya. Gitu. Jadi nanti harapannya adalah demikian, tetapi dilakukannya tidak sekaligus Bapak Ibu, tapi secara bertahap. Jadi kita mulai selalu dari apa yang memang siswa bisa dengan kemampuannya mereka, dan juga diperhitungkan juga ya mungkin ya situasi, kondisi, tempat di mana Bapak Ibu berada juga. Nah, dalam melakukannya memang saya tahu ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mau membagikan sedikit apa yang dilakukan oleh guru-guru kami. Nah, biasanya guru-guru kami itu memiliki ada satu waktu di mana mereka bertemu muka, walaupun secara virtual ya, karena mereka juga berasal dari daerah yang berbeda-beda, di kota yang berbeda-beda juga. Nah, di sini, di dalam waktu tersebut, guru-guru saling membagikan apa yang menjadi tantangan mereka, apa yang menjadi praktik baik yang mereka lakukan di tempat mereka, sehingga itu bisa menjadi sarana mereka saling berbagi informasi, saling menginspirasi, dan juga bisa saling membantu loh Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada yang satu mengalami kesulitan, mungkin yang lain bisa memberikan ide, kontribusi juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan di sini terbentuklah satu komunitas pendidik yang bisa saling berkolaborasi dan juga saling menginspirasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pengajar informatika sudah tidak asing ya melihat gambar ini. Ini adalah gambar bangunan informatika ya, yang diibaratkan seperti bangunan untuk pembelajaran informatika yang kita laksanakan di dalam kurikulum Merdeka. Mungkin banyak yang akan berpendapat gitu ya, bahkan saya sendiri juga mendapatkan masukan ya dari beberapa guru-guru mengatakan bahwa waduh Bu, ini beda banget ya sama TIK dulu ya.
Ya tentu saja beda ya Bapak Ibu, karena ini kan zaman juga berkembang, zaman berubah, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber-narasumber yang sebelumnya ya, ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia sekeliling kita, sehingga mau nggak mau kita pun sebagai guru, kita perlu update Bapak Ibu, kita perlu belajar, kita perlu juga mengajarkan siswa-siswi kita untuk mereka juga nanti bisa survive ya, mereka bisa bertahan menghadapi berbagai tantangan di masa kini. Nah, bagaimana kalau gitu, Bu? Saya bisa belajar, tapi juga saya harus mengajar nih di saat yang bersamaan ya. Nah, saya rasa ini ada satu semangat yang sangat baik dari kurikulum Merdeka, di mana kita juga sebagai guru kita perlu belajar. Sama seperti kita mengajarkan siswa kita belajar, kita pun sama-sama belajar ya. Kita sama-sama berbagi, sama-sama menginspirasi satu dengan yang lain, dan sama-sama berkembang menuju hal yang lebih baik ke depannya. Oke, silakan next. Nah, untuk itu, dalam hal ini saya mungkin hanya akan membagikan dua hal ini ya, yang mungkin menjadi highlight dari pembelajaran informatika. Bagaimana kita bisa melaksanakan satu pembelajaran informatika yang sifatnya praktikal, tapi sekaligus kontekstual. Kenapa dua hal ini penting? Karena dua hal ini adalah yang akan menjadikan pembelajaran informatika bukan sekedar pembelajaran yang basisnya konten. Bukan hanya sekedar materi ataupun teori, tapi satu hal yang sifatnya bermakna untuk siswa dan sangat terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada praktiknya, bagaimana cara menjalankan ini? Di sini tadi sudah sempat disinggung juga ya oleh Pak Apip, tadi oleh Pak Asep juga, gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu laksanakan atau Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran, yaitu melalui sistem plugged, ya, menggunakan gawai, unplugged, tanpa gawai, ataupun sebenarnya bisa dikombinasikan, kombinasi keduanya, begitu ya. Jadi tidak selalu harus fully plug atau fully unplug, tapi bisa dikombinasikan. Next. Nah, ini misalkan contohnya ya, misalkan plug dengan gawai. Pada saat siswa belajar tentang perangkat keras komputer, itu waktu itu pernah digunakan, jadi ada demo langsung ya. Jadi satu PC itu dibongkar, sehingga akhirnya siswa bisa melihat langsung tuh komponen-komponen komputernya seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan ketika memang gawai tersedia. Lalu pertanyaannya, Bu, kalau misalkan tidak ada gawainya bagaimana? Nah, ini sebenarnya bisa juga dengan menggunakan gambar-gambar. Misalkan yang Bapak Ibu bisa ambil dari berbagai sumber ya, dibuat misalkan puzzle ataupun apapun yang lainnya, itu bisa digunakan juga sebagai salah satu pengganti sistem plug yang tadi. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan unplug ini ada yang salah satu yang unik juga ya, yang bisa kita lakukan. Silakan berikutnya. Nah, misalkan contoh nih, waktu belajar tentang bilangan biner. Nah, ini salah satu contoh dari guru kami di Surabaya, bagaimana melakukan satu aktivitas, siswa itu menebak umur temannya, dan akhirnya mengkonversinya menjadi bilangan biner. Gitu. Jadi ada satu aktivitas yang menarik ya, seperti game, gamifikasi di sini, tetapi masih menggunakan konten yang sifatnya sejalan dengan pembelajaran informatika. Nah, sementara di Ambon ini juga dilaksanakan ada pembelajaran siswa itu mengkonversi bilangan biner ke desimal dan juga sebaliknya gitu ya. Jadi ini ada pembelajaran yang memang tidak perlu gawai. Jadi Bapak Ibu bisa hanya menggunakan kertas, pen ataupun juga papan tulis. Oke, berikutnya. Nah, atau kombinasi keduanya, ini salah satu contohnya ya. Ini dari contoh problem based learning ya, yang dilaksanakan di Surabaya waktu itu dengan materi peran teknologi informasi. Jadi siswa itu awalnya mereka diskusi ya, jadi ada permasalahan-permasalahan tentang teknologi dan lain-lain gitu ya. Mereka diskusi dulu sampai akhirnya mereka diberikan tugas untuk membuat solusi permasalahan dan itu dipresentasikan. Nah, pada saat presentasinya itu memang menggunakan gawai ya. Jadi ada LCD proyektornya yang dibutuhkan, lalu ada laptop dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata di tempatnya Bapak Ibu tidak tersedia sarana prasarana tersebut, itu bisa dijadikan unplug juga gitu ya. Jadi semuanya unplug itu bisa dijadikan seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, oh saya mau jadikan itu fully plugged gitu. Misalkan pada saat diskusinya, misalkan karena ada satu dan lain hal, kita memang harus mengadakan pembelajaran online kembali ya, misalkan ada yang terkena positif COVID gitu ya, sehingga akhirnya kita harus online, itu kan bisa tetap dilakukan dalam bentuk breakout room misalkan ya. Nah, itu hal-hal yang memang perlu kita
siasati ketika melihat apa yang memang benar-benar dibutuhkan di lapangan, Bapak Ibu. Oke, silakan. Next. Nah, itu tadi mungkin hanya sekilas dulu ya, Bapak Ibu ya. Tetapi semoga itu bisa menjadi satu pemantik untuk Bapak Ibu, menginspirasi Bapak Ibu untuk melihat bahwa sebenarnya pembelajaran informatika itu tidak harus selalu menggunakan gawai ya, Bapak Ibu ya. Dan bisa didesain sedemikian rupa untuk memenuhi capaian pembelajaran, tapi di satu sisi yang lain kita tetap melihat apa yang menjadi kebutuhan siswa kita. Nah, di sini saya mau membagikan satu kutipan yang sangat baik dari Bill Gates, pendiri Microsoft. Dia mengatakan bahwa technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. Nah, artinya apa di sini? Teknologi itu hanya alat. Dalam hal membuat anak-anak bekerja sama dan memotivasi mereka, guru adalah yang paling penting. Artinya siapa? Itu adalah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini lalu apa sih yang perlu kita lakukan sebagai guru, sebagai faktor yang paling penting dalam hal ini? Nah, di sini saya ada highlight 3 hal yang perlu kita kembangkan, yaitu kemampuan pedagogi tentunya ya, bagaimana kita bisa mengajar siswa menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam mode pembelajaran, tapi tentunya tetap disesuaikan dan dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan, baik itu secara mata pelajarannya, ataupun juga secara situasi, kondisi, sarana-prasarana juga ya. Nah, selain itu juga tentu sebagai guru, saya rasa kita tidak bisa berhenti belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Abid juga ya. Jadi dari segi konten juga kita perlu banyak belajar Bapak Ibu, karena dunia terus berubah, sehingga kita pun sama, kita harus terus belajar supaya kita terus update dan kita bisa membagikan apa yang kita pelajari juga kepada siswa kita ya. Tapi terlebih penting menurut saya adalah yang ketiga ini, bagaimana kita terus bisa melayani, mengajar dengan hati, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan utama dari siswa-siswi kita, bukan cuma sekedar mengajar untuk menyelesaikan kurikulum, tetapi juga mengajar apa yang memang menjadi esensial dan penting untuk hidup mereka. Ya, mungkin itu saja yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa menjadi satu hal yang bermanfaat buat kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu, sahabat GTK. Dan saya kembalikan ke Bu Emi mungkin ya. Terima kasih Bu Fedora atas sharing pengalaman praktik baik yang telah dilakukan. Baik sahabat GTK sekalian, kita telah menyimak penjelasan dari para narasumber yang luar biasa. Dan kini saatnya kita untuk memasuki sesi tanya jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK yang telah masuk di kolom Q&A. Kepada Bapak Ibu narasumber, mohon kesediaan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK. Saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Ibu narasumber kita, yaitu Pak Api, Pak Asep, Pak Septiaji, Pak Marta, dan Ibu Fedora. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama untuk Bapak Leli Alpapip. Dan pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Bayu Kurniawan, yaitu dari SMP Swasta Bukit Cahaya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya tertarik dengan sistem plug and unplug. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan kompetensi yang didapatkan oleh siswa yang mendapatkan pengajaran plug dan yang unplug? Dan pertanyaan kedua, strategi apa yang perlu saya lakukan jika saya ingin mengajar siswa dengan kompetensi yang berbeda-beda dalam kurikulum Merdeka? Langsung saja saya persilakan kepada Pak Apip untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya dari Simalungun ya, tadi ya, kurang jelas ya. Yang pertama terkait dengan kesenjangan kompetensi dengan metode plug dan unplug, sebetulnya dari sisi kompetensi sebetulnya tidak mesti ada kesenjangan ya, karena plug dan unplug itu adalah semacam metode atau cara mendelivery kompetensi tersebut gitu ya. Jadi mungkin pembedanya adalah di pengalaman belajarnya gitu ya. Jadi pengalaman belajarnya misalnya kalau dengan komputer kita ingin mengajarkan terkait dengan antar muka dari suatu aplikasi gitu ya. Nah, kalau dalam komputer kan
secara pengalaman belajar langsung bisa klik sana, klik sini gitu ya. Tapi kalau menggunakan unplug, misalnya karena itu terkait dengan pengetahuan faktual gitu ya, misalnya guru hanya menggunakan kertas bergambar antarmuka tadi, kemudian menyampaikan, oh ini untuk menu file, ini untuk menu edit dan sebagainya gitu. Jadi secara kompetensi sebetulnya tidak perlu ada kesenjangan gitu ya, hanya dari sisi pengalaman belajarnya mungkin yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, mungkin saya mengira ini adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau teori dari pembelajaran berdiferensiasi itu sebetulnya kan sudah lama ya, pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kemampuan awal, minat, bakat, sampai dengan gaya belajar siswa gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar, berdasarkan minat, secara teoritis ya itu bisa dibedakan ke dalam 4 hal ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan jenis produk yang bisa dihasilkan dalam pembelajaran antara anak yang minatnya berbeda, kemudian juga bisa juga dalam sisi proses pembelajaran, misalnya kalau yang satu prosesnya dengan melakukan nonton video gitu ya bagi yang gaya belajarnya audio visual gitu ya. Sementara yang satu caranya dengan menggunakan kegiatan-kegiatan nyata, misalnya menggunakan alat bantu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kemampuan gitu ya untuk melakukan pembelajaran seperti itu, monggo silahkan dilakukan. Tapi kalau misalnya pun tidak, jadi karena kita kan dalam rangka belajar juga ya, belajar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kalaupun toh misalnya tidak bisa melakukan tersebut, paling tidak Bapak Ibu memperhatikan kompetensi awal siswa gitu ya. Jadi siswa yang memang belum memiliki kompetensi awal itu jangan langsung di-drill atau langsung diberikan kompetensi-kompetensi baru yang nanti malah tambah pusing peserta didiknya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan intervensi kepada siswa yang memang kompetensi awal atau prasyarat atau prerequisite-nya belum tercapai. Misalnya contoh ya, kalau Bapak Ibu ingin memberikan pembelajaran tentang teorema Pitagoras ini dalam matematika, maka kan ada kompetensi prasyarat, perkalian, perpangkatan, sebagainya. Itu harus di-assess dulu tuh anak-anak yang akan diajarkan. Kalau misalnya ada anak yang belum mampu prasyaratnya, maka Bapak Ibu harus memberikan intervensi dulu. Jangan langsung mengajarkan materi yang baru. Saya kira itu ya, mungkin terkait yang nomor 2 itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya kembalikan ke Bu Emi, silakan Bu Emi. Baik, terima kasih Pak Afif atas jawaban yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, sahabat GTK, perlu kami sampaikan bahwa pertanyaan Bapak Ibu mungkin tidak semua dapat kami bacakan secara langsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan dan tidak kami bisa sampaikan secara langsung, Bapak Ibu bisa langsung melihat pertanyaan Bapak Ibu pada menu Q&A ya Bapak Ibu ya, karena para narasumber sudah langsung menjawab di dalam menu Q&A tersebut. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini untuk Bapak Asep Wahyudin, disampaikan oleh Bapak Jauhari SPDI dari MTSN 1 Bogor. Pertanyaannya adalah, apakah untuk materi informatika ditentukan dari kurikulumnya atau bebas disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan siswa? Serta pertanyaan yang keduanya dari Bapak Prananto, SMPN 2 Bantul, mau bertanya untuk informatika ada 8 elemen yang akan dipelajari pada mata pelajaran informatika. Pertanyaan saya, bagaimana dalam membagi materi antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9? Ada tidak tingkatan materinya? Lalu untuk setiap elemen ada rincian materinya atau cakupan materinya tidak, Pak? Dipersilakan kepada Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Emi. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Johari dan Pak Prananto. Saya coba menjawabnya dengan langsung untuk kedua pertanyaan ini, barangkali semoga terjawab semuanya. Nah, Ibu dan Bapak, untuk memudahkan Ibu dan Bapak membagi materi apa saja yang mesti kemudian disampaikan di mapel informatika, maka kemudian Ibu dan Bapak untuk memudahkannya barangkali dapat melihat ya, deskripsi tentang informatika itu seperti apa. Lalu kemudian Ibu dan Bapak dapat juga mempelajari rasionalisasi informatika, kenapa kemudian muncul sebagai mata pelajaran. Tujuannya seperti apa, lalu karakteristiknya seperti apa.
pada saat Ibu dan Bapak membaca karakteristiknya, mencoba mempelajari karakteristiknya, Ibu dan Bapak betul akan mendapatkan elemen yang 8 gitu ya. Ada 8 seperti yang kemudian disampaikan oleh Pak Rananto ini. Ada 8 karakteristik. Nah, ada 8 elemen. Lalu apakah kemudian 8 elemen itu harus ditagihkan di setiap semester atau di setiap tingkatan kelas? Di awal Pak Kabak juga menyampaikan bahwa tagihan kurikulum merdeka ini justru sebenarnya bukan di kelas tingkatannya, tetapi di setiap fase. Seperti yang kemudian kita ketahui bahwa fase untuk SMP itu, untuk D, itu adalah fase SMP ada 8 semester, ada 6 semester. Berarti kemudian dapat didistribusi itu 8 elemen dari mapel informatika ke dalam 6 semester. Tetapi tentu saja yang paling bijak adalah bukan membagi elemen-elemennya. Jadi Pak Prananto dan teman-teman sahabat GTK yang lain, tadi di awal sempat sampaikan bahwa Ibu dan Bapak kemudian yang sudah mempelajari tentang rasionalisasi tujuan dan karakteristik mapelnya, Ibu dan Bapak dapat mengamati yang paling penting satu adalah deskripsi mapelnya dulu gitu ya. Lalu elemen dan CP setiap elemen. Ada elemennya, lalu diterangkan tuh capaian pembelajaran di setiap elemennya. Nah, hanya saja di setiap CP elemennya itu tidak bisa langsung dipakai untuk mengajar Ibu dan Bapak, karena materinya harus Ibu dan Bapak identifikasi dulu nih. Di setiap elemen, di setiap capaian pembelajaran elemen, itu Ibu dan Bapak perlu mengamati KKO dan KKTP-nya. Kata kerja operasional dan kata kerja tujuan pembelajaran. Sehingga Ibu dan Bapak dapat melihat misalkan di capaian pembelajaran di sistem komputer, misalkan di sana ada peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer. Maka Ibu dan Bapak itu akan dapat KKO-nya, mendeskripsikan, dan sekaligus dapat materinya apa dari sana gitu ya. Nah, jika hal itu sudah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah Ibu dan Bapak dapat menentukan tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan, jadi setiap CP itu ada KKO atau KKTP-nya, lalu kemudian di belakangnya itu mesti ada materinya. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah Ibu dan Bapak dapat, tentunya Ibu dan Bapak dapat menyusun alur tujuan pembelajaran alias ATP. Nah, dari ATP inilah Ibu dan Bapak dapat melihat materi mana yang kemudian sudah tingkat advance, mana yang kemudian masih elementer, dan mana yang kemudian di tengah-tengahnya, gitu. Sehingga Ibu dan Bapak dapat melihat peta pembelajaran dari mapel kita ini secara learning ground, gitu ya. Jadi level elementer, dasar, menengah, lalu kemudian advance-nya. Nah, dari sanalah kemudian saya sering menyampaikan bahwa ATP itu adalah dasar untuk kompromi dengan mapel. Atau kemudian Ibu dan Bapak dapat kemudian mendiskusikan ini di MGMP-nya. Sehingga ketahuan tuh alur ini mesti materi-materi mendasar itu akan kemudian didapat di fase D gitu. Atau kemudian sampai menengah di fase D, sementara materi advance itu bisa disampaikan di kelas 10. Begitu Pak. Jadi intinya adalah penyesuaian berdasarkan kemampuan dan kondisi lingkungan sekolah juga seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, itu betul dilakukan berdasarkan hasil ATP ini. Dan inilah yang dimaksud dengan bebasnya. Jadi khawatir tadi salah paham, jadi bebas yang dimaksud itu bukan bebas menolak mata pelajaran ini tentunya, tapi juga bebas menentukan dari ATP yang kemudian ada, apakah kemudian kita akan menggunakan plug jika kemudian infrastrukturnya sudah ada, atau kemudian kita menggunakan AMPAG jika kemudian tidak ada. Lalu bisa jadi dengan konteks diferensial, kalau kemudian ada anak berkebutuhan khusus, bisa jadi Ibu dan Bapak terapkan secara diferensial. Lalu sehingga di rapotnya Bapak dan Ibu tinggal menjelaskan bahwa nilai 8 untuk yang bersangkutan dengan nilai 8 dengan yang lain itu kemudian maknanya bisa berbeda. Ini capaiannya tidak full, tapi pemaknaan nilainya bisa sama, tapi pemaknaannya bisa jadi tidak full. Maka hemat saya makna bebas yang dimaksud tentu berdasarkan deskripsi mapel dan elemen yang sudah dibuatkan ATP-nya. Demikian Bu Emi, mudah-mudahan menjawab 2 pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Asep Wahyudin yang telah menjawab pertanyaan Bapak tadi ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya yaitu sahabat GTK. Pertanyaan ini akan kita tujukan kepada narasumber selanjutnya sambil kita menunggu. Di sini masih ada narasumber kita ya terkait yang sudah disampaikan Pak Septiaji Eko Nugroho, Bapak Marta dan Ibu Fedora ya.
Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pertanyaan Bapak Ibu tadi yang belum sempat kita bacakan satu persatu itu sudah langsung dijawab oleh narasumber kita dalam menu Q&A ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena waktu pula nih Bapak Ibu ya, kita sudah hampir pukul 15.30 seperti itu. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu kalau pertanyaan yang tadi Bapak Ibu sampaikan tidak bisa langsung kami bacakan atau kami tanyakan secara langsung kepada para narasumber kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber semuanya yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh sahabat GTK. Luar biasa jawaban-jawaban dari para narasumber kita ya, Bapak Ibu. Dan sesi untuk tanya jawab telah berakhir. Selain jawaban dari para narasumber kita tadi, sekali lagi kami sampaikan sahabat GTK sekalian juga dapat menyimak jawaban-jawaban yang telah ditulis panelis di kolom Q&A. Selain itu, sahabat GTK dapat juga membaca buku saku FNQ, Kurikulum Merdeka, dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk memperdalam pengetahuan mengenai panduan dan praktik-praktik baik kurikulum Merdeka. Untuk dokumen struktur kurikulum Merdeka diregulasi, Bapak dan Ibu dapat mengakses laman kurikulum.kemdikbud.go.id di bagian unduhan dengan judul Kepmen Pemulihan Pembelajaran. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi dan memberikan pencerahan kepada kami semua terkait kurikulum Merdeka. Sebelum kami akhiri, saya mempersilakan para narasumber untuk memberikan pesan kepada sahabat GTK yang hadir pada webinar hari ini. Dipersilakan dari Pak Apip, Pak Asep, Pak Septiaji, Pak Marta, dan Ibu Fedora. Baik, terima kasih Bu Emi atas kesempatannya. Mungkin yang terakhir kalinya saya ingin menekankan bahwa mata pelajaran informatika ini sungguh sangat penting ya bagi peserta didik kita di seluruh Indonesia, karena kita sudah berjibaku dalam tanda kutip untuk mengembangkan mata pelajaran informatika ini sejak tahun 2016-2017, yang mana pada saat itu sedang booming-boomingnya di Indonesia ini terkait dengan revolusi industri 4.0 ya, yang sekarang mungkin sudah terasa pengaruhnya. Nah, oleh karena itu harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian, terutama guru-guru yang nanti akan mengajar mata pelajaran informatika, terus bersemangat belajar dan belajar gitu ya, mencari informasi bagaimana cara mengajar, bagaimana materinya, bagaimana menilainya dan sebagainya, supaya nanti anak-anak didik kita dapat bersaing baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Oh ya, saya juga tidak lupa ingin menyampaikan bahwa dari sisi peningkatan kualitas guru, mutu guru, di Indonesia ini juga ada tim Bebras ya yang mendukung pelatihan guru-guru yang sudah mungkin ribuan guru yang dilatih oleh Bebras, termasuk oleh Google ya, seperti itu. Saya kira itu dari saya, Bu Emi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini kesempatan yang baik bagi saya bertemu dengan sahabat GTK, Ibu dan Bapak Guru. Ibu dan Bapak Guru memilih menghadapi dan tidak lari dari masalah, lalu kemudian mengenal pola masalah, menganalisis dan mengurai menjadi bagian yang lebih kecil, baik secara dekomposisi maupun secara abstraksi. Lalu kemudian mencari tahapan solusi secara logis dan berorientasi sistematis. Itu adalah tujuan utama dari mapel informatika yang akan menjadi bekal bagi siswa kita ketika kemudian menjadi warga negara yang nanti mampu mandiri dalam berteknologi digital dan tentunya dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi lain, kita tidak lagi memanfaatkan teknologi digital hanya sebagai media untuk data collections. Dan kemudian mungkin sudah ada yang melakukan transformasi terhadap data menjadi informasi, tetapi jauh lebih mulia, bahkan lebih elok dan bagus sekali jika kemudian kita dapat melanjutkan mengolah informasi menjadi pengetahuan, kemudian menjadi insight atau wisdom bagi kita pada saat mengambil tindakan dan keputusan.
Itulah kira-kira cita-cita dari karakter digital siswa kita sebagai sumbangsi dari mapel informatika ini, dan tujuannya untuk mewujudkan Indonesia yang berkompeten dan mampu bersaing di era digital melalui mata kuliah informatika yang kemudian critical success faktornya ada di pihak Ibu dan Bapak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Salam juga dan terima kasih kerjasama kepada seluruh narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Bapak Ibu guru, sahabat GTK, menjadi tugas kita semua untuk membekali para siswa dengan kemampuan literasi digital dan berpikir kritis yang baik, ya, sehingga para siswa ini yang menjadi bonus demografi bangsa Indonesia ini bisa menjadi pribadi yang unggul dalam transformasi digital ini. Dengan bekal literasi digital yang baik, kita berharap siswa kita bisa memiliki rekam jejak digital yang baik juga untuk masa depan mereka, beretika, berbudaya, dan juga mampu menguasai kecakapan digital untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Demikian dari saya, terima kasih. Bapak Ibu guru, sahabat GTK yang saya hormati, kesempatan yang begitu berharga bagi saya berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu semua, para pejuang pendidikan. Semangat kita bersama untuk menjadikan pendidikan terbaik demi generasi yang baik, generasi yang bisa kita andalkan, kita harapkan meneruskan harapan-harapan bangsa. Sebagai penutup, tentu kembali mengamplifikasi semangat semboyan kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing mati mangun karso, tuturi handayani. Kita sebagai pendidik menjadi teladan, artinya semua substansi, konsep, teori tentang mata pelajaran informatika, begitu juga berpikir komputasional di dalamnya, akan semakin mujarab, akan sampai menyentuh hati kepada peserta didik kita ketika kita mampu meneladankannya, menjadikannya teladan dalam keseharian, dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Kemudian di tengah-tengah kita membangun semangat, membangun cita-cita, ing madya mohon karso, dan terakhir tuturi handayani, berarti kita memberi dorongan, mengikuti arah gerak siswa, membangun motivasi intrinsiknya menuju pertumbuhan, perkembangan yang bermakna. Bagi saya ini adalah kesempatan berharga untuk menyampaikan pesan penyemangat. Salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan semangat kita semua terus belajar. Terima kasih banyak. Oke, ini sepertinya pesan-pesan dari narasumber yang sebelumnya sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya di sini hanya menambahkan sedikit aja. Saya mau menyemangati Bapak Ibu tetap semangat ya. Saya tahu tantangan di luar sana untuk menjalankan kurikulum Merdeka mungkin tidak mudah untuk kita semua ya, terutama mungkin Bapak Ibu yang harus menjadi pengajar dari mata pelajaran informatika ya, satu hal yang mungkin orang-orang bilang banyak hal yang baru ya yang ditambahkan di dalamnya. Tapi jangan menyerah Bapak Ibu, karena kita tahu ya ini adalah satu hal yang memang perlu kita lakukan untuk anak didik kita, perlu kita mungkin sadari juga ya pentingnya apa untuk anak didik kita supaya mempersiapkan mereka menghadapi tantangan perkembangan zaman saat ini. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berkolaborasi, dan jangan berhenti saling menginspirasi satu dengan yang lainnya. Ya, tetap semangat Bapak Ibu dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Emi. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber atas pesan, semangat, dan berbagi praktik baik yang telah disampaikan dalam seri webinar ini. Apresiasi setinggi-tingginya kita berikan kepada Bapak Ibu narasumber kita, yaitu Bapak Leli Al-Habib, SPD MN, Bapak Dr. Asep Wahyudin, Eskom MT, Bapak Saptiaji Eko Nugroho, ST MSc, Bapak Marta Aji Wardana, SSI, MSIP, EPC, dan Ibu Fedora, SPD, BSC. Semoga para narasumber kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar, yaitu Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA, yang telah berkenan membersamai webinar kita dari siang tadi sampai sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Direktur, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu sahabat GTK sekalian, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam webinar implementasi kurikulum Merdeka dan Fatwa Merdeka Mengajar dengan topik mata pelajaran informatika dalam implementasi kurikulum Merdeka, konsep, isu, dan praktik baik. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Emi Fitriani pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Terima kasih Bu Fedora, Pak Setiaji, Pak Habib, semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Direktur. Mohon maaf, kayaknya agak kebatas semua.